Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, ada seseorang yang solat selama 60 tahun tidak diterima solatnya sama sekali. Bisa jadi karena ia menyempurnakan rukuknya namun tidak menyempurnakan sujudnya, atau ia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis riwayat Asbahani dalam At-Targhib dan menurut Syalbani dalam silsilah As-Sahihah, hadis ini hasan. Faedah pertama, solat tidak diterima oleh Allah jika tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Kedua, wajib belajar fikih solat minimal sampai membuat solatnya sah. Ketiga, tidak boleh solat dengan cepat-cepat sehingga ada rukun yang tidak sempurna, bisa jadi termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis. Solatlah dengan tenang, jangan terburu-buru. Dunia tidak akan bertambah dengan engkau berlari, dan dunia tidak akan berkurang dengan engkau berhenti. Karena apa yang telah Allah tetapkan untukmu tetap akan menjadi milikmu, dan apa yang tidak Allah tetapkan untukmu tetap tidak akan menjadi milikmu. Kematian bisa datang tiba-tiba. Renungan dari musibah kecelakaan bus di Jawa Barat. Siapa yang menduga kalian berkendaraan bakal terkena musibah? Siapa yang mengira bahwa yang berpergian bakal menghadap kematian? Kematian bisa datang tiba-tiba mendatangi seseorang kapanpun dan dimanapun, tak pandang bulu. Maka siapkanlah bekal takwa dan bersegeralah bertaubat. Luqman rahimahullah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau menunda-nunda bertaubat, karena sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba." At-Taubah karya Ibnu Abi Dunya halaman 29. Jaga lisan kita. Disebutkan dalam kitab Zuhud Abu Daud As-Sijistani, diceritakan oleh Zaid bin Aslam, aku melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ujung lisannya, kemudian mengatakan, inilah yang mengantarkanku pada kebinasaan. Dari banyaknya teman akrabmu, adakah yang mengingatkanmu untuk solat ataupun datang ke kajian? Jika tidak ada, renungkan firman Allah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Merapatkan saf bukan berarti menyakiti jemaah di samping. Hal ini diperintahkan oleh Nabi SAW yang mana beliau bersabda, tertibkanlah safmu, rapatkanlah jaraknya dan luruskan dengan leher. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban, yang mana riwayat ini sahih. Berbuat baik kepada hewan tidaklah sia-sia. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Waspada dari gangguan syaitan saat salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya, jika panggilan salat yaitu azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka syaitan akan kembali, dan bila iqamah dikumandangkan, syaitan kembali berlari, dan jika iqamah telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia lakukan dalam solatnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Celaka bagi yang lalai terhadap solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap solatnya. Lalai dalam hal melaksanakan sesuai dengan tepat waktu, lalai dalam hal menyempurnakan rukun, lalai hatinya dalam beribadah kepada Allah, yang banyak dalam hatinya itu dunia sehingga lalai. Maka ini bisa jadi celaka orang tersebut. Terlebih lagi jika dia
tidak melaksanakan solat sama sekali. Wa'iyadzubillah. Kenapa kita perlu banyak bersujud? Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapus dosa darimu dengannya. Menangislah di saat sepi. Dalam kitab Ar-Riqqah wal Buka halaman 55, Hasan Al-Basri rahimahullah beliau berkata, menangislah di saat-saat sepi. Semoga Rabbmu melihat dirimu sehingga dia pun memberikan rahmat kepadamu karena tangismu, sehingga engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Kematian itu dekat. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkisah bahwa apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengalami demam, maka beliau pun mengatakan, setiap orang bisa mati pada pagi hari di tengah keluarganya. Kematian lebih dekat daripada tali sendal. Kamar-kamar di surga. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW beliau bersabda, artinya, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk orang-orang yang berkata baik, yang beri makan fakir miskin, yang selalu berpuasa dan sholat pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Kita memiliki hati, maka semakin Anda titipkan hati Anda kepada Allah, maka semakin luas hati Anda dengan keikhlasan. Melakukan ketaatan juga butuh kesabaran, teman-teman. Orang yang bekerja begitu sabar ketika dihadapkan dengan rutinitas pekerjaannya. Berangkat ke kantor pukul 7 dan pulang ke rumah pukul 16. Lalu ia lalui hari-harinya dengan penuh kesabaran dan telah berlalu bertahun-tahun di antara mereka. Maka urusan ibadah hendaklah kita sebagai seorang muslim memiliki kesabaran dalam menjalankan sehingga ia konsisten terhadapnya hingga tutup usia. Nikmatilah dunia, tapi jangan sampai meninggalkan salat. Nikmatilah dunia sesuai batasannya, tapi jangan sampai agamamu rusak. Nikmatilah dunia, tapi jangan sampai kita lalai terhadap negeri akhirat yang kekal. Semoga Allah karuniakan kita kesempatan untuk terus berbekal sebelum berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan ambisi dunia. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jilid kedua halaman 381, Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan, betapa indah ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dunia adalah kamarnya syaitan. Siapa yang mabuk karenanya, ia tidak akan sadar kecuali ketika berada di barisan orang-orang mati dalam keadaan menyesal bersama orang-orang yang merugi. Sebaik-baik wasiat adalah takwa. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah beliau mengatakan, artinya, sungguh tidak ada wasiat yang lebih afdal dan lebih sempurna daripada wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dalam surah An-Nisa ayat 136, sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kamu agar bertakwa kepada Allah. Menyeru kepada Allah dan berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Surah Al-Fussilat ayat 33.
Oleh karena itu, mari kita luangkan waktu kita untuk mengajak manusia kepada Allah dan berbuat kebajikan, karena sesungguhnya ini adalah perkataan yang sebaik-baiknya yang harus terus ada dalam sehari-hari aktivitas kita, agar kita mendapatkan keberkahan usia dan menjadi amal jariah. Barakallahu fikum.